Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu Bu Ani di SMA Negeri 2 Situbondo. Ibu Ani apa kabar? Baik, semangat pagi selalu. Alhamdulillah. Amin. Bersyukur sekali bisa bertemu Ibu di tengah kesibukannya Bu Ani ya, Masya Allah. Terima kasih Bu Ani. Ini Ibu berkaitan dengan tugas CGP kami. Tentang pengujian dan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kami mohon mewawancarai Ibu dan mohon izin direkam Ibu. Silakan dengan senang hati. Terima kasih. Pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Bu Ani dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Sulih dan Bu Alifia. Alhamdulillah senang sekali bertemu dengan guru-guru hebat, calon pemimpin masa depan yang lebih hebat. Hari ini anugerah buat Bu Ani karena setidaknya Bu Ani yang lahir lebih dahulu itu bisa sharing pengalaman ya, sehingga ibu-ibu nanti saja dipimpin pasti lebih hebat dari Bu Ani. Dengan adanya kegiatan ini kemarin Bu Ani sudah mengetahui bedanya dilema etika dan bujukan moral, sehingga makanya dari pengalaman Bu Ani, ibu-ibu berat, tapi memang sebagai pemimpin harus melakukan itu dengan penuh pertimbangan. Jadi mungkin karena Bu Ani punya pengalaman, salah satunya begini. Bu Ani itu pernah saat PPDB di sekolah yang sebelumnya, itu ada siswa yang tidak bisa tidak bisa baca dan tulis. Tulisnya lama, bacanya nggak bisa. Nah, terus dan itu inginnya sekolah di sekolah tersebut. Kalau tidak sekolah di sana dia nggak mau sekolah. Nah, jadi waktu itu teman-teman, Bu, anak nggak bisa baca, mau masa harus sekolah di tempat kita. Nah, itu. Jadi satu sisi kita tidak boleh menolak anak yang punya hak untuk sekolah. Satu sisi teman-teman pasti butuh kesabaran luar biasa. Tapi Bu Ani masih penting, Bu Ani ya sudah, kita diamin dulu. Ternyata suatu hari itu kan kita ingin tahu sih kenapa anak itu tidak bisa sekolah, tidak bisa baca. Nah, suatu hari ternyata orang tuanya Bu ke rumah Bu Ani menceritakan masa lalunya. Ternyata anak itu awalnya tidak seperti itu. Jadi pernah sakit step sehingga ya terjadi seperti itu. Jadi orang tuanya minta tolong, saya gini, nggak usah khawatir Ibu, walaupun Ibu tidak minta tolong ke saya pastikan putranya diterima, gitu ya. Jadi terima kasih sekali. Nah, akhirnya kita kembali ke sekolah, udah ketemu, ternyata kasusnya ini. Kita kumpulkan Bu, panitia waktu itu termasuk guru BP. Kita gali empatinya lagi. Jadi artinya siapapun pasti ingin mendidik, ngajar yang sudah sempurna menurut kita, nggak ngerepoti kita. Ya kan, pengennya itu kaya, pinter, ganteng, wes pokoknya sempurna. Ternyata setelah kita gali, saya tanamkan, Ibu, Bapak tahu kenapa anak ini begini, kita ceritakan. Apakah Bapak Ibu pernah membayangkan atau sedang membayangkan bahwa orang tua dari anak itu adalah kita? Siapapun orang tua tidak ingin berharap punya putra yang seperti, saya masih ingat buat namanya, ya, Mas ini saya ingat. Jadi tolong nanti itu terima, tapi tolong satu, dampingi wali kelasnya. BP juga begitu, harus terus mendampingi, artinya walaupun tidak beriringan tapi terus memantau. Terus yang ketiga, semua guru harus tahu tentang anak tersebut. Mungkin menurut kita itu kelemahan, tapi Allah mungkin pasti berikan kelebihan di balik itu. Luar biasa setelah kita terima, orang tuanya bahagia, termasuk anaknya. Nah, saat mos ya, karena wanita anak itu, ternyata dia kelebihannya percaya diri. Siapa yang lalu? Saya Bu. Yang lain malu dan takut.
Akhirnya kita terima, tapi tetap Bu Ani pantau. Di rapat selalu Bu Ani sampaikan tentang anak ini. Tetep Bu Ani sama anak ini, dampingi. Nah, ternyata Bu, proses berjalan. Kenapa kok bisa baca di HP atau di laptop? Bisa ngetik. Nah itu kan berarti ada sisi psikomotor mungkin ya. Buat dari segitu nggak ngerti. Artinya dia bisa, cuma lemahnya nulis. Proses berjalan terus Bu, ternyata sampai lulus ya. Dan bagus anaknya, orang tua yang adik-adik juga disekolahkan di situ. Dan termasuk anak itu ya bagaimana up and down anak sudah biasa, namanya anak ya Bu ya. Tapi tetap bisa kita, kenakalannya, keunikannya itu wajar. Seperti itu, kadang tidak konsisten seragamnya, itu hal biasa. Jadi hal berat Bu seperti itu, karena teman-teman terutama para guru pasti tidak ingin memiliki siswa yang mungkin dianggap kurang, tapi ternyata dia ciptaan Allah yang sempurna. Nah itu yang etika tadi ya. Terus yang bujukan moral. Bujukan moral ini memang Bu Ani itu pernah punya seorang staf yang sudah sepuh saat Bu Ani masuk. Dilihat dari kompetensi juga kurang, ya Bu ya. Dari kesehatan juga kurang. Sebenarnya kalau menurut Bu Ani lihat itu beliau bukan mencari uang, tapi mencari teman. Karena hidupnya sendiri. Dan kalau ke sekolah itu naik sepeda motor, nggak pada jaket sampai apal Bu Ani. Dan kalau sepeda motornya rusak atau naik becak, padahal area kami itu naik turun. Udah banyak komplain, Bu, ini sudah tua. Kenapa kok masih dipertahankan? Bu Ani bilang begini, dulu sekolah ini tidak ada yang mau mengelola perpustakaan tanpa dibayar mungkin, tapi beliau sudah melakukan lebih dahulu. Jadi artinya sampai sepuh Bu, kita memberhentikan juga Bu Ani tidak membolehi. Biarlah beliau sendiri yang mengundurkan diri. Walaupun Bu ini sudah nggak apa-apa. Empati lagi kita. Coba kalau kita bayangkan beliau itu adalah ibu kita yang hanya memerlukan teman, bukan uang, ya apa? Atau saudara kita. Ya, seperti itu. Nah, tetap Bu ya memang hanya nulis. Nggak apa-apa, kasih yang ringan-ringan saja. Ya, saya kasih yang ringan-ringan saja. Nah, akhirnya ya berhenti sendiri Bu karena sudah fisik. Sehingga kita itu menghormati mereka yang dulu berjuang di saat orang lain tidak mau berjuang karena bayarannya kecil. Nah, dedikasi ya Bu. Nah itu kan sama-sama kurang ya, iki kurang kompeten, diaturan juga nggak boleh karena sudah sepuh kan gitu Bu. Ya, tetapi karena beliau juga masih PTT, sebenarnya kita mudah Bu kalau PTT, tapi Bu Ani tidak. Kita memanusiakan manusia juga. Jadi bukan hanya pendidikan yang memanusiakan, tapi kita mencoba pekerjaan juga memanusiakan. Itu yang walaupun seperti itu. Terima kasih Ibu. Berikutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya. Bu Ani selama ini tidak pernah merasa I'm the best, Superman atau Superwoman, sehingga setiap kita mau mengambil keputusan pasti diadakan koordinasi atau brainstorming di manajemen sekolah. Jadi kita minta pendapatnya, setelah itu kita pertimbangkan, otomatis memang di Bu Ani berdasarkan masukan-masukan, info-info, background kenapa ada masalah ini ya, terus juga penyebabnya apa, tapi kita tidak fokus pada karena Bu, sehingga kita fokusnya pada solusi ya. Nah dari apa yang disampaikan oleh teman-teman itu sendiri, nah kita pertimbangkan, kita ini kebermanfaatannya lebih banyak. Nah
terus yang kurang lebih sedikit. Jadi sering Bu Ani itu di teman-teman itu kadang yang dipikirkan, dipertimbangkan hanya one step forward saja, selesai masalah itu. Tapi ininya dampak multi efek playernya ada nggak, itu sering terlupakan oleh guru-guru yang memang mungkin karena Bu Ani sudah lahir lebih dahulu ya, artinya masih bisa pertimbangannya ini loh, ini dampaknya begini, nah seperti itu agar tidak muncul dampak-dampak berikutnya. Iya benar, itu yang kita pertimbangkan sehingga kita setelah brainstorming, oke selesai. Nah, itu tidak sampai di situ Bu, kasus-kasus yang tadi itu tidak boleh kita lepas, harus kita pertanggungjawabkan saat kita memutuskan itu. Jadi di Bu Ani tidak ada itu keputusan kepala sekolah. Itu adalah keputusan manajemen, sehingga kita harus support, harus dukung, harus ikut bertanggung jawab. Kalau ada kasus seperti itu, sometimes memang ada yang sekolah-sekolah aja, tapi kita kan lihat-lihat dulu masalahnya apa. Seperti itu Bu Ali. Jadi manajemen ya yang harus di tim Bu ya. Tim. Baik Ibu, untuk pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, sebenarnya ini katanya dengan yang tadi itu ya langkah-langkah. Langkah. Kita ada kasus, langsung Bu kita harus quick respond. Jangan sampai ini sudah malam misalnya, ini sudah sore, ini nggak ada orang. Nah itu jadi artinya saat kita tahu ada sesuatu yang emergency, so do langsung directly, jangan tetap dengan yang tadi. Para wakil sekolah kumpul. Kalau kita membutuhkan info terkhusus misalnya terkait dengan PKL, berarti ketua pojok PKL kita undang. Yang terkait dengan kebekerjaan, berarti BKK kita undang. Terkait dengan kewirausahaan, berarti ini kan pasti ada yang lebih tahu sehingga kita saling melengkapi. Itu prosedur. Jadi tetap Bu harus dicatat juga, wajib itu didokumentasikan, itu wajib. Terus selalu bukan dipantau, perkembangannya kita ikuti. Evaluasi. Terus RTL-nya harus ada. Jadi kadang kita lemahnya itu evaluasi tapi rencana tindak lanjutnya itu kadang terlupakan. Nah, ini yang penting. Kenapa kok kita harus memasang target Bu? Ya, katanya kalau ingin istiqomah pada suatu itu harus ada target. Itu. Jadi kita akan istiqomah melakukan itu. Nah, langkah-langkah dari awal berarti ini Bu. Kalau menemui kasus seperti itu, yang pertama adalah berpikir dan berbuat cepat Bu, memutuskan ini harus berkomunikasi dengan siapa, tim mana yang diikut sertakan dalam pengambilan keputusan, begitu Bu. Itu pertimbangkan lebih banyak mudarat atau manfaatnya, itu dampaknya itu Bu. Nah itu terus kita tadi itu evaluasi dan RTL, pendampingan seperti itu. Pertanyaan nomor 4 Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khusus dilema etika? Dilema itu tadi sama langkahnya, ya. Tapi juga kita tidak boleh lepas dengan komunikasi dengan yang bersangkutan, gitu. Jadi supaya mereka ada kenyamanan, merasa diorangkan. Nah seperti itu, karena setiap orang itu pasti punya kekurangan ya, dan kita jangan fokus pada kekurangan, kesalahan, kelemahan, tapi kita pada kelebihannya, positifnya. Itu dan itu yang membuat kita selalu damai ya. Ibu, bicara tentang tantangan ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Ibu? Tantangannya seperti apa? Iya, tantangan terbesar itu biasanya adalah perbedaan sudut pandang. Karena kita di lingkungan sekolah, otomatis sudut pandang itu kan macam-macam. Ya, kita tujuannya tadi bukan hanya satu langkah. Contoh yang pertama tadi dilema etika, dia tidak bisa baca. Tujuan kita apa loh? Dia tuh punya hak untuk mencapai cita-citanya, kebahagiaannya. Nah seperti itu, sehingga ini harus kita buka mindset di sekitar kita yang sudut pandangnya beda. Nah jadi kan kadang
Bu ini komplain biasa itu, tidak bisa apa-apa Bu, tidak Pak. Ya, apa yang bisa dia bisa, ya itu yang kita hargai. Proses dia mencapai itu, nah seperti itu. Jadi memang sudut pandang yang beda, itu yang terbesar Bu. Tantangannya gitu, Iya. sudut pandang yang Makanya kita selalu ada dialog. Jadi saat non formal kita ajak untuk berdialog tentang anak-anak, tentang kehidupan, tentang rasa syukur. Wes pokoknya tentang empati. Mama tadi tuh Bu Ani nggak makan kuenya Bu, walaupun Bu Ani lapar, karena anak-anak nggak dapat kue. Oh, Jadi Bu Ani kasihan mau Bu Ani berikan. Cuma Mereka satu. cuma dua, ya kita cuma dua kuenya. Iya. Bu Ani hanya minum sama seperti mereka. Iya. Gitu loh. Jadi hal seperti ini yang harus kita ini ya, empati kupi kalau kita di sisi mereka. Bahkan pernah Bu Ani melarang bakso itu masuk ke sekolah kami Bu. Karena apa? Saat hujan-hujan guru-gurunya mangan bakwan Bu. Karena kami itu kan di lahan ya. Iya. Sudah dingin, hujan-hujan, kena angin, pelajarannya ini aduh selaparnya setengah mati. Baunya bakwannya masuk. Iya. Saya mau nangis ada itu, ya Allah kok enak maem gitu. Sementara anak kita pasti lapar gitu. Istilahnya kan hutang rasa ya Bu. Nah, Bukan bukan hanya rasanya hutang. buat tidak boleh ada bakwan makanan masuk. Nek pengen tuku metuwo gitu Bu. Jangan itu Bu, ada buah masuk, buah anggur itu masuk. Ada yang beli anggur 45 kilo, itu 45.000 langsung 1 kilo, 2 kilo wenteng. Ada murid anaknya jualan kangkung 3.000 dinyang gak entek-entek. Nah itu kan ya apa itu harus diapresiasi. Bari tutup gak oleh tukang buah masuk. Itu kan dilema tuh, satu sisi kita ingin ini, tapi kan kita dampaknya ke anak, maka anak besok akan menjadi generasi yang tidak punya empati nanti Bu, karena kita sudah memberikan contoh. Lebih berpihak pada murid itu tadi. Iya. Sebagai itu. Ini selanjutnya Ibu terkait dengan jadwal gitu. Nah selama ini apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan? Misalkan permasalahan itu diselesaikan langsung di tempat, kemudian atau memiliki ada sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, atau pula ada bentuk atau prosedur lain Ibu, seperti apa misalnya, itu bagaimana? Ya, makasih Bu. Kita lihat kasusnya dulu ya. Jika kasus itu butuh kita eksekusi di tempat, kita eksekusi. Karena Bu Ani punya pengalaman. Jadi ada seseorang staf tidak izin Bu Ani membawa kendaraan sekolah, membawa siswa banyak. Terus ininya apanya tuh Bu, akinya atau ini langsung jebrol Bu. Ada korban. Waktu itu ada korban sampai. Nah, setelah itu Bu Ani ditelepon. Nah, ini ya, ditelepon oleh Kapolseknya. Itu di sekolah itu ditelepon oleh Kapolseknya, ini oh iya betul, nih Bu, langsung lah nek Bu Ani nggak jadwal Bu, ini kan ya, Iya. Gimana nggak selesai, Darurat ya. iya langsung kita menuju ke sana sampai tengah malam kita menyelesaikan anaknya, kita antar ke rumahnya, minta maaf dan macam-macam. Ibu, pertanyaan terakhir dari saya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu Ibu? Iya. Secara ini otomatis tim. Oh iya, Soalnya tim ya. Jadi tim itu yang permudah dalam mengambil keputusan. Kan tadi kita bukan Superman, tapi kita adalah super tim. Dan jelas karena Bu Ani juga punya orang tua, ya support dari orang tua itu yang selalu mendoakan. Bu Ani tidak pernah bercerita tentang masalah-masalah Bu Ani. Gitu. Jadi cukup doakan. Saya itu tim kita tuh harus solid. Nah, itu yang akan menentukan kita untuk bagaimana sebuah organisasi atau lembaga itu. Jadi memang manajemen itu yang Bu Ani ambil.
Luar biasa ini ya, banyak dapat ilmu Iya. baru dari Ibu ini. Memang benar-benar kerja sama tim itu bisa Iya. membuat dampak yang luar biasa Ibu terhadap pelajaran, terhadap murid, Benar. pengambilan keputusan itu Ibu kerjasama. Gitu. Karena itu kan di IKM kan perlu kolaborasi juga anak supaya bisa bekerja sama dengan tim. Nah, Oke. seperti itu penting. Iya sih. Terakhir Ibu, Yes. pertanyaan nomor 8 ini dari segudang pengalaman yang sudah diceritakan kepada kami, Ibu sampaikan Lebih dari kepada kami. mungkin ya kalau Bu Ani nggak muat tentunya. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman tersebut sehingga bisa mengambil keputusan dilema etika? Yang harus kita kuat yaitu empati, Bu. Iya. Jadi kita yakin kalau kita memiliki empati yang kuat, kalau di yang Bu Ani ada ilmu yang Bu dapatkan itu adalah social emotional learning. Jadi orang anak yang memiliki tingkat sosial emosi sosialnya itu bagus, maka akan bisa mengambil keputusan, menghargai perspektif orang lain, yaitu artinya empati. Jadi mengambil itu ya pasti kalau kita di posisi dia, di posisi mereka, nah itu yang harus Bu Ani perkuat di Bu Ani sendiri. Nah, setelah itu kita jangan fokus pada masalah ya, kita fokus pada solusi. Karena kalau kita fokus pada masalah pasti akan ada kambing hitam. Oh ini karena A, di si nggak gini yo, si A gini aja mana. Cukuplah kita tahu why. Setelah itu kita solusinya apa. Nah, setelah kita tahu begitu, kita harus fokus pada solusi. Itu tadi Bu, tetap kita harus kerja tim. Kalau sudah tahu solusi, pengembangan motivasi terus ya, pendampingan. Pokoknya jangan lepas dari apresiasi juga. Although apresiasi itu bagus ya. Nah, mungkin juga dari satu saja, pakai satu saja dia udah seneng gitu ya. Kita jadikan satu story di WA, tanya ini itu sudah ya seperti yang kita rasakan loh Bu. Kalau diperhatikan tuh kok baper. Nah itu yang harus kita, yaitu pelajaran. Jadi empati kalau insya Allah kalau sudah kuat itu, maka kita tuh tidak akan sembarangan. Seperti tadi Bu Ani juga mau nangis, kan ada air ya. Ini siapa datanglah Pak Samsu ya, bersih. Kenal nak, udah Bu, oke bisa Bu Ani kejar, tolong panggilkan Pak Samsu, kita panggil. Anak-anak, sudahkah kalian mengucapkan terima kasih pada Pak Samsu yang menjaga sekolah ini sampai bersih kalian dulu, malah gak renang namanya. Itu empati. Nek misalnya Pak Samsu ini si saya atau bapaknya atau Pak Denny, terus kalau kita gampang ngotori, apa enggak kasihan pada beliau. Nah itu jadi kan empati. Jadi kalau kita sudah memperkuat empati, walaupun tidak sempurna, pasti itu sudah, tapi setidaknya kita ikhtiar untuk seperti itu. Jadi berpikir positif pada hal-hal sing api-api toh, ojo ke negatif, karena kita sudah banyak dosanya Bu. Iya betul itu. Jadi ada banyak yang bisa kami ambil Ibu. Salah satunya harus berempati dengan lingkungan, dengan sekitar. Komunikasi juga dijaga Ibu, dan jangan fokus terhadap mengapa, karena gitu ya Bu, tapi solusinya apa yang bisa ditawarkan, yang bisa diberikan gitu ya Bu. Pengambilan keputusan juga harus tepat dan cepat. Iya bener, kan bener itu. Bener, efeknya apa? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Bu. Mau Banyak. kita repotin gitu? Yang sudah Nggak kami ngerepotin. dapatkan. Terima kasih banyak ilmu yang kita bisa ambil dari Ibu. Ibu Alif, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, ya. Terima kasih. Ini Ibu sampai dari tadi.